Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, langsung kita lanjut ngaji Al-Majalisus Tsaniyah. Teman katanya lu ada bayaran. Udah sini, maju tadi Siti. Yang katanya mau ada bayaran. Siapa tadi? Lu bayaran apa tadi katanya? Udah sini lu cepetan. Bayaran apa? Yang kencang apa? PTS, penilaian akhir semester. Berapa? 100 nih. Nih 4.000, 10.000, 10.000. Iyalah, tuh. Lu apa juga? Ini ulangan juga. Oke. Nih 100 juga. Nih 50.000. Ini kasihin Santi yang 100 sekarang. Ya, udah lu maju sini. Lu ada acara apa katanya? Bukber berapa orang? Aska ada nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa duitan? Ya udah nih, berarti kan 150. Maaf tuh, berarti 180. 180. Nih, pegang dulu. 1, 2, 3 nih. Udah ya semua. Nah, ini kasih recehan. Lu gak mau ada? Orang dibilangin suruh cepet. Lu udah belum pin? Recehan. Lah iya sini. Nih. Oke. Ini perempuan dulu kasihan. Lu mau memang? Kan udah duit bupernya mah udah. Kan gabungan. Noh. Udah lumayan, daripada lu manyun buat beli es ya. Lu apa yuk? Udah nih, udah cepetan. Udah nih. Lu mau beli buat beli bensin lu. Nih. Udah nih. Lu jangan ketawa-ketawa lu. Lu kan jadi 2.000. Nih udah. Cepetan. Tuh. Lu buruan. Lu mau Don? Udah nih. Yang banyak lu. Wah. Bocil dah nih. Mau mencuri? Nih buat beli bensin. 20. Apa 1? Lu mau no? Ini 30 lu. Ini kasihin maaf tuh. Buat beli bensin dia kok. Sama sama lu udah 30. Yang lain enggak nih? Siapa enggak mau nih? Lu enggak mau parah? Udah sini. Bunga nih. Sini. Lah eloh. Iya. Saya nggak dipanggil-panggil Pak. Salah sendiri lu ngumpet saya. Ini hasilnya nih 20 udah. Nih. Tuh awas ya tuh. Udah habis dah. Enggak iya kan? Tuh 600 makan 700 makan habis. Oke lanjut. Ngaji. Duit mulu. Ini masih ada duit nih. Oh iyalah. Oke. Ya pokoknya PCS yang belum bayar ngomong gitu. Ini saya siapin keburu habis duit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlis Waqala ba'duhum itu ya. Waqala dan berkata siapa ba'duhum sebagian ulama. Maknahu bermula maknanya hadis. Inna mimma adrokan nasu min kalamin buwatil ula itu idza lam tastakhi fasna masita itu al-wa'idu itu ancaman. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala i'malu ma syi'tum
Malu kerjakanlah siapa kalian semua ma pada perbuatan syi'tum yang menghendaki siapa kalian semua isna masita. Kerjakanlah siapa kamu ma pada perbuatan syi'ta yang menghendaki siapa kamu. Fa innallaha mujazika. Maka sesungguhnya Allah itu mujazika, zat yang membalas kamu. Jadi ngomong udah terserah lu dah. Paham kan? Itu bisa jadi ancaman. Kerjakan terus terserah lu. Itu bisa jadi ancaman, bukan kebebasan. Jadi terserah lu diartikan ibahah, membolehkan juga boleh, tapi ancaman juga boleh. Bisa jadi kan? Umpamanya malu mas itu, udah kerjakan terserah lu. Oh, kan fa innallaha mujazika. Kan ditafsiri isna masita. Fa innallaha mujazika kan berarti ancaman itu. Paham kan? Nah, jadi harus kita bisa memahami redaksi bahasa, maksudnya. Wa qala ba'dhum unzur ma turid an taf'al fa in kana dzalika mimma la yustaha minhu faf'al minhu ma syi'ta. Unzur, lihatlah siapa kamu ma pada perkara turidu yang menghendaki siapa kamu pada ma. Turidu antaf ala pada bahwasanya mengerjakan siapa kamu, lihat apa yang kamu mau untuk kamu kerjakan. Fa ingkana, maka jika ada apa ma turidu antaf al, oh udah ada failnya. Fa ingkana, maka jika ada apa zalika itu ma turidu antaf al, ada itu mimma dari perkara perbuatan la yustaha minhu, la yustaha yang tidak dipermalukan, yang tidak dihitung malu apa minhu dari ma. Faf'al, maka kerjakanlah siapa kamu minhu dari ma. Ma syi'ta, ma pada perbuatan syi'ta yang menghendaki siapa kamu. Fa inna dzarikal fi'la, maka sesungguhnya itu perbuatan yakunu itu ada apa dzalikal fi'lu jarian itu berlaku ala nahjis sajadi atas koridor arahan. Wa ingkana, dan jika ada apa ma mimma itu dari perkara yustahya yang dianggap malu apa minhu dari ma, fadahu, maka tinggalkanlah hu pada ma siapa kamu. Wa makna hadis, dan bermula makna hadis idza lam tastahi fasna masita, itu anna adamal hayai, sesungguhnya tidak ada rasa malu, yujibu, itu menetapkan mewajibkan apa adamul haya al inhimako, pada kerusakan fi haqqil astari, dalam mengoyak penutup-penutup. Wafi, dan itu dalam hadis makna tahdziri bermula makna larangan, wal wa'idi, dan ancaman ala qillatil hayai, atas sedikitnya rasa malu. Orang udah nggak ada rasa malu. Maka ini Santi biar tahu nih, anak buah lu Kupang yang perempuan itu, itu kenapa sampai saya suruh misah. Tadi aja habis maghrib berantem berdua-dua pakai jilbabnya itu sahabat-sahabatan. Oh jangan ketawa, jewer lah Pak di Pak, jewer. Lah itu Siti itu astagfirullahaladzim lah sama Fitri lah bocah seupil begitu, ya kan? Aduh ampun bener. Nah, kalau harus dilatih biar ada kilatil haya. Wafihi, dan itu dalam hadis annal haya'a, bermula sesungguhnya malu itu min asrofil khisali, termasuk paling mulia-mulianya perkara. Wa akmalil ahwali, dan paling sempurnanya keadaan. Jadi malu, rasa malu itu maksudnya ya. Malu apabila melakukan sesuatu yang tidak baik.
itu adalah termasuk asroful khisol, ay al khisol asyarifah. Walidah, dan karena itu annal haya amin asrofil khisol, qala sallallahu alaihi wasallam, al haya'u bermula rasa malu, khairun itu kebaikan, kulluhu ya semuanya khair. Al haya'u bermula rasa malu, layati itu tidak datang apa al haya illa bi khair, kecuali dengan kebaikan. Wasabata, dan telah tetap dalam hadis apa annal haya'a, sesungguhnya rasa malu itu syu'batun, satu bagian, minal imani, dari iman. Tapi jangan benar dalilnya, jangan kayak Senok tadi. Tasumu tasihu, salah, sumu tasihu ya, tasumu tasihu. Oh, tak kamleng kalian ya. Iya kan? Termasuk maftuh. Walima indaka tolibin walamma. Aska udah, Andri kemana ini? Sakit melulu Andri. Ya udah nggak apa-apa. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam, ada itu asyadda, lebih sangat apanya hayaan malunya, minal bikri, daripada perawan. Kalau perawan dulu mempunyai rasa malu. Kalau perawan sekarang buktinya Dipa nggak rasa malu nonton. Ya udah nggak ada rasa malu. Kalau perawan dulu mah biker dulu, papasan sama guru aja minggir. Terus sekarang mah malah Pak selfie Pak. Ya apa enggak? Norak beda. Malu fi khidriha, dalam khawatirnya biker. Wa fi hadisin, dan dalam itu terdapat dalam hadis, bermula redaksi, iza aradallahu bi'abdin halakan naza'a minhul khaya. Iza arada, itu hadis jumlahnya, iza aradallahu bi'abdin halakan, itu di mahal rofa menjadi mubtada'nya wa fi hadisin. Iza arada, jika mengendaki siapa Allah bi'abdin, dengan seorang hamba, dikehendaki halakan, pada rusak, pada binasa. Kalau Allah mengendaki hambanya itu rusak dan binasa, naza'a, maka mencabut siapa Allah minhu, dari abdun, al haya'a, pada sifat malu. Faiza naza'a, maka jika mencabut siapa Allah minhu, dari abdin, al haya'a, pada rasa malu, lam talqahu illa ba'idun, lam talqah, maka tidak menjumpai siapa kamu hu, pada abdun, illa baghidun, kecuali orang yang dimurkai, mubghadun, tegasnya yang dimurkai. Baghidun mubghadun, itu baghidun bermakna mabghudun. Fa idza kana baghidan mubghadun, maka apabila ada siapa abdun itu baghidun, orang yang dimurkai, mubghadun, tegasnya yang dimurkai, naza'a, nuzi'a minhul amanatu. Amanah itu nunnya kalian kan itu hamzah kan? Amaah. Apaan amaah? Apa al amanatu, amanah. Fa idza nuzi'a, maka bila dicabut minhu, dari abdun, apa al amaah, itu amanatu, lam talqa, maka tidak menjumpai siapa kamu hu, pada abdun, illa khainan makhunan, kecuali orang yang khain, khianat itu. Mukhawinan aja lah. Khainan, mukhawinan, yang mengkhianati. Dia khainan, mukhawinan, udah khianat, mengkhianati. Fa idza kana khainan mukhawinan, maka apabila ada siapa abdun, khainan itu orang yang khianat, mukhawinan, yang mengkhianati, nuzi'a, maka dicabut minhu, dari abdun, apa ar-rahmatu, rahmat.
Kalau rahmat sudah dicabut dari seseorang, falam talqohu, maka tidak menjumpai siapa kamu hu pada abadun illa faddan, kecuali orang yang fad. Fad itu keras. Ghalidhan tegasnya keras. Walau kunta faddan ghalidhal, itu kan. Fa idza kana, jika ada siapa abdun faddan itu yang keras hatinya, ghalidhan tegasnya keras, nuzia maka dicabut minhu dari abdun apa ribqatul iman, ya akarnya iman, uratnya iman, min onukihi dari urat lehernya man. Faiza nuzia maka apabila dicabut minhu dari abdun, abdun bukan man ya, apa ribqatul iman, uratnya malu, min unukihi dari lehernya, lam talqohu maka tidak menjumpai siapa kamu hu pada abdun illa syaitonan la'inan mal'unan, kecuali pada setan la'inan yang dilaknat, mal'unan tegasnya dilaknat. Mentalitasnya orang tadi, orang udah nggak ada rasa malu, yang seterusnya tadi, maka dia tidak ubahnya adalah mental setan, paham itu? Jadi setan tapi berwajah manusia. Lu dengar, Pin? Alpin dengar? Ah, iya. Wayang bagi, makanya kudu ada rasa malu. Santri kelayaban di jam sekolahan, itu juga nggak ada rasa malu, nggak benar. Begitu, dengerin. Mau baca apa? Mau baca ulangan? Itu tuh bukunya. Udah mah nggak ulangan, nggak usah aneh-aneh. Disimak. Lah iya kan? Malah baca yang lain. Wayang bagi dan sayogianya apa ayuroia, apa bahwasanya menjaga siapa orang filah kayai dalam malunya tadi, menjaga al-qanun as-syar'iyyah pada konun. Konun itu undang-undang. As-syar'iyyah yang bangsa syariat. Udah patokannya yang undang-undang syariat. Begitu loh. Ya nggak boleh mencuri karena malu. Kalau orang rasa malunya udah hilang, kan ngelihat hak yang bukan orang lain diambil. Jumatan juga salah kaprah. Cukup sampai di sini khutbah kali ini, maka kami harapkan yang benar datangnya dari Allah, tolong diambil, dan kalau memang ada yang jelek tolong ditinggal, karena itu adalah kesalahan khotib. Dia sambil ngantuk, yang baik diambil, yang jelek ditinggal. Sendalnya katanya, nyari sendalnya orang yang bagus-bagus, sendal dia yang jelek ditinggal lah. Jangan begitu lu, gembul. Lu gembul, makanya anu aja lah, Ustadz gembul aja lah. Ini Rehan kan gembul kan, lah sembarangan. Lu tadi maju gak, Pil? Ini maju gak tadi lu? Gak kebagian? Waduh, kasihan amat dulu, sini. Wah, kenapa gak maju lu? Nih goceng, lumayan lah daripada lu manyun. Siapa yang belum? Lu gak kebagian Pak tadi? Udah kan? Nah iya, tuh Siti aja duitnya masih 21.000 ya, tadi ketambahan lagi ya, Fitri cuma 16.000. Lu buat apa duitnya? Oh, jewer sekalian lu, kok gerah lama-lama. Oke, tuh diperhatikan loh, ini ngeri loh, jangan. Jadi rasa malu itu kalau udah terabut dari seseorang bahaya. Udah ngebut antar nggak kelar-kelar, soalnya kan. Oh iya sob, ntar kalau saya pulang ke Jawa itu tanggal 21, lu isi aja ini, terusin. Lah mutolah, nggak ada yang mutolah, emang saya mutolah apa? Lah iya kan, kita mau belajar di lapangan aja. Oke lanjut, mana tadi? Fa inna minhu, maka sesungguhnya itu di antara konun asyari, ma bermula kaidah, yuzamu yang dicela apa ma syar'an menurut syara, kal khayai seperti rasa malu, al mane yang menghalangi minal amri bil ma'ruf
dari memerintahkan bil ma'rufi dengan yang baik, wanahi yang dan melarang anil mungkar. Ma'a wujudi sartihi, serta wujudnya syaratnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang namanya konun syar'i tadi dicela, malu yang menghalangi orang amar ma'ruf nahi mungkar, ini dicela. Ayo kamu latihan umpamanya ceramah atau ngimamin, wah enggak ah, menjadi imam, santri jadi imam, itu kan bagian dari amar ma'ruf kan, nahi mungkar, ya kan gitu, disuruh malu. Nah itu haya yang bukan pada tempatnya, itu dicela menurut kanun syar'i, nyambung. Nah gitu maksudnya. Wahada fil haqiqati jubnun lahayaun. Wahada dan bermula ini mayuzamu syar'an fil haqiqati, di dalam hakikatnya jubnun itu takut, cemen, lahayaun tidak haya, watasmiyatu dan bermula menyebut malu yang menghalangi amar ma'ruf nahi mungkar diberi nama hayaan pada nama haya. Majazun itu majaz itu lawannya hakikat ya, metafor, selokaan, gambaran. Tuh. Limusabahatihi lahu, karena menyerupainya jubnun lahu terhadap haya. Wa mislu, dan itu seperti haya al-mani' minal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Al haya'u bermula malu fil ilmi dalam ilmu, al-mani yang mencegah apa haya min su'alihi dari bertanyanya orang, am muhimmatid dini dari penting-pentingnya masalah agama. Idza askalat, apabila iskal itu apa? Apabila rancu, nggak paham, alaihi atas orang, ya apa pertanyaan muhimmat. Nah, di antara malu yang tidak dibenarkan itu adalah malu yang menghalangi seseorang dari ilmu. Dia nggak tahu, tapi mau tanya malu. Itu malu yang seperti itu nggak benar. Yudhammu syar'an. Nyambung kan? Nah, itu perlu digarisbawahi. Jadi malu yang pada tempatnya. Walidah, dan karena ini ada yang malu tapi yudhammu syar'an. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha. Ni'man nisa'ul ansori lam yamna'hunnal haya'u ayyas alna. Nikmah itu sebaik-baiknya. Lawas nikmah. Karena kan ada hadis juga nikmatil bid'atu hadhihi. Tapi ada juga, saya pernah mendengar penceramah, nikmatul bid'ati. Ini tulisannya nih. Ini kan biar jangan sampai pada salah nerap, itu kan nikmah bisa. Ini perkataan Sayyidina Umar itu begini, yang benar. Tuh, nikmat asalnya nikmat al bid'atu, karena tak sukun bertemu al, kan dibaca nikmatil bid'atu hadhihi, kan gitu kan. Itu sebaik-baik apa al bid'atu bid'ah hadhihi, bermula ini sholat tarawih berjamaah. Ini kok sama seperti itu. Hadhihi ini namanya maksus fil madhi. Gitu loh. Ada yang mengartikan senikmat-nikmatnya bid'ah. Lah, bukan begitulah. Nyambung maksudnya. Makanya kaidah nahwu itu penting. Ya mungkin penceramah tadi lagi hilap ya, apalagi kalap, ya nggak tahu dah. Nah ini banyak nikmah. Nah, itu nikmah. Itu sebaik-baiknya. Siapa an-nisa'u, perempuan, nisa'ul ansori, bermula perempuan-perempuan dari ansor. Tahu ansor kan? Orang-orang yang hijrah, orang-orang Madinah asli. Kalau yang hijrah namanya muhajirin, kan gitu. Kata Siti Aisyah, sebaik-baik perempuan, sebaik-baik para istri adalah istri-istrinya sahabat Ansor. Lam yamna'hunna,
tidak menghalangi hunna pada nisaul ansor apa al haya'u malu ayas alna. Loh, fi'il mudhari bertemu dengan nun jamak inas mabni sukun kan. Ayas alna pada bahwa bertanya siapa nisa an amri dinihinna dari urusan atau perkara agamanya nisa il ansor. Jadi mereka perempuan-perempuan ansor itu enggak malu bertanya apabila ada muskilah pertanyaan berkenaan dengan agama. Jadi malu yang pada tempatnya. Nah, itu namanya malu yang menghalangi ilmu. Itu enggak boleh dicela dalam syara. Aska maju mimin tahlil. Malu Pak. Itu bukan malu, cemen, jubenun. Paham nggak? Tahu cemen kan? Wih, cemen tahu nggak? Lu itu cemen. Suruh maju, suruh doa Allahumma ja'alna bil imani kamilin, wali faraidika muadzin, wa alis sholati khafidin, wali zakati fa'ilin, wali ma'indaka talibin, wali afika rojin, wabil huda mutamassikin, wa anil lagwi mu'ridin, wa fitun jazahidin, wa fil akhirati raghibin, walin na'ma'i syakirin, walima indaka talibin walamma. Halah. Emang lu pikir gua doa kamilun aja gak hafal? Hafal. Makanya lu salah, ya gua tahu. Nah terus lu kalau niat puasa dengerin. Kan dulu udah pernah saya kasih penjelasan. Nawaitu sauma ghojin an adai fardhi sahri Ramadhani. Hadhihi sanati, karena Ramadan dimudahkan ke hadhihi. Paham gak? Ramadan namanya besok siapa biralnya? Nah, besok diingat-ingat itu. Lah guru biar jelas. Kaidah nahwu shorof dipraktekkan, diterapkan. Karena nahwu shorof sebagai pengawal kebenaran i'rab. Lu jangan ngeremehin timbang doa kamilin. Kalau orang udah ngeremehin doa kamilin, nanti ngeremehin sabda Nabi. Kalau orang udah ngeremehin sabda Nabi, hadis, nanti udah ngeremehin Quran. Salah kok main hajar aja. Saya dulu inget ada orang wahaboy perempuan mau ngedalil, wah masalah musyrik. Nah itu begitu ngedalil, inna syirku la zulmun azim. Udah saya ketawa aja. La inna syirku. Aska aja kok paham. La inna syirka kan gitu kan. Loh begitu loh rumusnya. Paham tuh. Nah, termasuk Andre, Aska, apalagi lu loh. Paham gak? Jangan ketawa-ketawa kayak cakep aja lu. Sekolah jam 10, berangkat jam 12, lu udah bubar sekolahan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Emang lu kasih tahu Cik Siti? Siapa? Ya tapi katanya jam 10. Besok jam 10 juga. Ayo jam 10 berangkat. Ngerti? Bismillah. Ya namanya puasa kan dirubah. Udah gue kasih gue kumisin pakai ini loh. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa tuh. Diem. Bercanda mulu gue kasih kumis. Wah. Ya gak. Ya Kang. Waduh. Kayak Bapak Dosen. Masya Allah. Oke. Mana tadi? Orang dibilangin jangan yang aneh-aneh mulu. Aduh. Wajah dan mana tadi? Wafi hadisin, dan itu tetap di dalam hadis. Bermula redaksi yang bunyinya inna itu salah itu lu apa no jinana gitu no. Nih tulisan kita ini yang benar itu. Waduh, makanya kita kan benar-benar diuji di sini tuh. Itu kan di tulisan kalian inna
Jadi gitu bukan? Kitab kalian. Iya kan? Lah salah. Makanya ini penulis, ya penulis di percetakan ini yang benar inna dinana. Ini loh. Ah, ini benar. Tulisan kalian kan begini, benerin. Ntar lah coba kalau yang nggak ngerti, oh, bingung. Inna dinana, sesungguhnya agama kita yaitu Islam. Hadza, ya ini agama Islam. La yasluhu, itu tidak patut apa dinana hadza limustahiyin, bagi orang yang pemalu. Ai khayaan mazmuman, tegasnya malu, mazmuman yang dicela. Malu yang dicela itu apa? Ya itu disuruh tugas umpamanya jadi imam taraweh, jadi Bilal, atau jadi apa, teriaknya malu. Itu bukan malu, cemen. Jelas ya? Nah itu bedain. Udah gak dengerin Mbak malah malu. Karena apa? Termasuk kalian bicara, latihan bicara, menyampaikan apa namanya, ya ceramah lah. Lah kalau santri nggak mempunyai kebiasaan untuk menyampaikan isi hatinya kaitannya ceramah, nggak punya mentalitas, ya gimana dia mau mengajak orang untuk berbuat baik? Paham nggak maksudnya? Nah, mau itu hasanah ceramah itu adalah salah satu cara untuk mengajak. Paham nggak? Makanya ada muhadharah setiap malam Jumat kalau nggak Ramadan, itu yang untuk itu sebenarnya. Suruh ceramah, udah kamu sambutan. Malu. Oh, besok teriak suruh sambutan, teriak malu. Saya sambitan. Paham nggak? Paham kan? Lah, kan begitu. Umirtu an ukhatiban nasa biqadri ukulihim. Saya diperintahkan untuk mengajak bicara manusia dengan kadar pemahamannya. Artinya apa? Ada khitbah, di situ ada khutbah, ada ceramah. Lah orang yang ceramah itu namanya khotib. Orang yang memberi mau'idhah itu namanya wa'id. Nyambung. Nah kalau wa'id aja nggak berani, wa'izun pakai dok, lah gimana mau maju? Tuh, nyambung kan? Itu pentingnya. Hayaan mazmuman, dengan malu yang dicela, walali mutakabirin. Agama ini, agama Islam ini pun tidak patut, tidak layak bagi orang yang sombong. Wah, petentang-petentang show, seolah-olah hanya dia yang bisa. Oh, itu banyak juga orang-orang, nggak boleh juga. Kita tetap biasa-biasa aja, ya kan? Tapi giliran memang kepasang nggak ada orang, apa boleh buat maju kita. Itu maksudnya. Wajah dan telah datang fi sahihain, dalam hadis yang sahih, an Ummi Salamata, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ja'at, datang. Siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka bertanya siapa Ummu Sulaim, berkatanya begini, innallaha ta'ala la yastahi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yastahi, tidak malu siapa Allah, minal haqqi, dari kebenaran. Ini isi pertanyaannya. Tapi sebelum bertanya dikasih mukadimah, Allah itu nggak malu dari yang benar, dari yang hak. Nah ini isi pertanyaannya. Hal alal mar'ati min huslin idza hiyah tamalat, apakah itu atas perempuan min huslin, bermula mandi, itu minyak zaidah. Udah ada yang membolehkan, didahului istifham. Istifham itu sama dengan nafi. Idhiya, ketika bermula almar'ah, ikhtamalat, itu hamil siapa almar'ah. Qala, menjawab siapa Rasul, na'am, betul. Idza ra'at, apabila melihat siapa almar'ah, alma'a, pada air. Maksudnya air mani lah, sperma lah.
Falam tastahi, maka tidak malu siapa Ummu Sulaim tadi, minas su'ali, dari soal pertanyaan, min diniha an diniha, tentang agamanya Ummu Sulaim. Nyambung kan? Wajah dan datang siapa syarrun nisa'i, seburuk-buruknya manusia, al-wazirati, yang banyak dosanya, al-madhirati, yang madhirah, maridah itu digambarkan di situ ayil lati, tegasnya perempuan, boleh dibilang perempuan mesum lah itu. La tastahi, yang tidak malu siapa alati ingdal jimai, ketika bersetubuh, ketika hubungan. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, liman, bagi orang ro'a yang melihat, hu pada man, yu'atibu yang maidu itu menyalahkan siapa man, akhohu pada saudaranya man, fil khayai dalam malu, da'hu, tinggalkan. Rasul berkata kepada orang yang menyalahkan saudaranya dalam masalah malu, dia tinggalkan. Fa innal khaya minal iman, maka sesungguhnya khaya, malu itu minal imani, dari iman. Ai min asbabi aslil imani wa akhlaqihi, tegasnya dari sebab-sebab pokoknya iman, wa akhlaqi, dan akhlaknya iman, liman ihi, karena mencegahnya khaya, minal fawahisi, dari perbuatan-perbuatan yang keji. Kalau ada kan perbuatan fahisah itu zina, kan fahisah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Oke? Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu termasuk perbuatan fahisah. Fahisah kan keji. Nah, orang bisa berbuat keji itu awalnya dia tidak ada rasa malu. Dengerin loh. Ini ya kita sih nggak inilah. Banyak sekarang kan kasus pergaulan bebas laki-laki perempuan masih sekolah, maksudnya anak SMP pada bunting segala macam, anak SMA udah pada bunting, ya kan? Karena rasa malu ini nggak ada. Nih tolong diperhatikan perempuan juga nih. Kalau udah nggak ada rasa malu di hatinya, kaitannya pergaulan bebas, yang terjadi adalah bencana. Nah, bencananya apa? Ya zina. Makanya jangan meremehkan pergaulan bebas. Mandang gitu loh. Itu kalau dalam kitab apa namanya, Ukudul Lucen, itu disebutkan kullul hawadisi mabdaha minan nadhar wa mu'dhamus syarri mim mustasghiris saror. Semua perbuatan besar, yaitu zina, itu diawali dari nazar, memandang yang bukan muhrimnya. Wa mu'dhamus syarri, paling besar-besarnya keburukan adalah mim mustasghiris saror, ada orang yang menganggap keburukan itu dianggap dosa kecil. Memandang oke, dosa kecil, nggak termasuk kabair. Tapi gara-gara memandang, akhirnya bisa berbuat zina. Paham gak maksudnya? Kebakaran itu nggak asalnya tahu-tahu apinya gede, enggak. Dari permainan api. Makanya nggak boleh main petasan. Ntar kasih duit lu beli petasan, gue ledakin sekalian perutnya. Tiar ya. Lusan, anak buah Lusan, mana dari Santi? Tidur lagi. Itu anak buah lu itu pagi-pagi nggak sekolah, itu ternyata main ke Nuris sama anaknya Cook. Lu ya apa enggak? Main petasan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Duit aja boleh dibagi. Daripada duit lu bakar buat beli petasan, mendingan lu buat beli mie. Ya, biar rambut lu tambah keriting. Paham nggak? Ah, begitu. Ya. 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 Kenapa kumisnya dihilang? Ah, malah cakep.
beta ada kumis. Lah ya kan? Aduh. Begitu udah, kita ini orang-orang miskin. Ya nggak usah sok kaya atau tak temennya beli petasan, ingin beli petasan. Lu paham nggak? Denger kan? Paham? Nah, iya udah, duitnya dikumpulin, ditabung. Tadi udah kasih lah Santi. Yang 100 kasih sekarang. Kelakuan lu, gue udah nggak percaya. Karena lu emang nggak bisa dipercaya. Lah, ntar tahu-tahu hilang Mama Santi. Ya nggak? Ambil kan. Ntar kalau emang ada bayaran, ya buat bayar. Kalau emang nggak ada, lu udah sembuh belum ini penyakitnya? Kupingnya udah sembuh belum? Udah kering, pinar. Kalau emang belum sembuh, kontrol lagi San. Oh dengerin, jangan minum es. Oke, begitu loh. Kan kayak Kevin berlaku. Lo seember air es. Ya ketahuan meriang, ngaji ngantuk mulu ya. Nah iya, emang burudah itu hawa dingin. Itu tajlibun naum, ngantuk lalu bawaannya. Wah, tadi siang ngantuk, semalam kan ngantuk banget dia. Dia kan sampai pagi, sampai siang, sore tadi masih aja ngantuk. Ampun. Lu kok sama kok, nggak boleh. Ya wajar, nggak apa-apa sesekali minum es mah. Kebanyakan kok apa-apa kebanyakan kan nggak boleh, nggak bagus gitu maksudnya. Udah agak kelar-kelar ntar dengan cara khatam ngebodor baik. Mana tadi? Waham liman ihi minal fawakisi wahamlihi, dan mendorongnya haya alal birri, atas perbuatan baik, wal khairi, dan kebaikan. Jadi kenapa harus orang itu malu? Karena malu akan mendorong orang berbuat baik. Kama yamnaul iman, sebagaimana mencegah, menghalangi apa al imanu iman, sohibahu pada orang yang mempunyai rasa malu. Min zalika, dari itu haya, wa aulal haya minallahi ta'ala, dan bermula paling utamanya malu itu minallahi ta'ala, malu dari Allah ta'ala. Nah, malu dari Allah itu bagaimana? Wa huwa alla yaroka haitsu nahaka wala yafquduka haitsu amaroka. Wa huwa, dan bermula malu kepada Allah atau aulal haya minallah, Allah yaro, itu bahwasanya tidak melihat siapa Allah kepada kamu, haitsunaha, sekiranya melarang siapa Allah kepada kamu, walayaf kuduka, dan tidak kehilangan kepada kamu, haitsu amaro, sekiranya memerintahkan siapa Allah kepada kamu. Lah kita dilarang sama Allah. Nah, kan kita nggak tahu, kan perasaan kita, ya kan memang Allah seolah-olah kan nggak ngelihat kita kan, tapi kan sejatinya Allah lihat, kan gitu kan. Lah itu yang paling utama, yaitu aulal haya. Wa kamalul haya, dan bermula paling sempurnanya haya, yang sau itu muncul apa kamalul haya an ma'rifatihi ta'ala, dari mengenal Allah Ta'ala, wa muraqabatihi, dan mengawasi Allah Ta'ala. Jadi kita merasa walaupun secara fisik, secara zahir kita nggak melihat Allah, tapi tanamkan bahwasanya Allah melihat semua perbuatan yang kita lakukan, apapun bentuk perbuatan kita. Kalau orang sampai derajat iman seperti itu, jangankan korupsi yang banyak, ngambil duit dikit aja yang bukan haknya, malu. Paham nggak? Dia tentram kalau negara Indonesia sampai dipimpin oleh orang-orang yang mentalitasnya seperti itu. Wah, udah gemah ribah, loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo. Lu paham kong? Udah anggap banyak Sidoarjo gitu, udah. Ngapain apa Surakarta gitu, ribet amat lu.
Tuh begitu, karena orang udah nggak ada rasa malu. Wah, duit diembat. Duit yang gampang. Aspal, besi, cor-coran, semuanya juga diembat. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, terhadap sahabat-sahabatnya Rasul, istahyu, malulah kalian semua, minallahi, dari Allah, haqqal hayai, dengan sebenar-benarnya malu. Qalu, menjawab siapa sahabat, inna nastahi ya Nabi Allah, inna, sesungguhnya kami itu nastahi, malu siapa kami ya Nabi Allah. Walhamdulillah, ditegur sama Nabi, saya juga malu ya Rasul kepada Allah. Qala, berkata siapa Rasul, laisa kadzali, laisa, tidaklah ada apa malu kepada Allah, kadzalika, itu seperti itu kamu mengata, inna nastahi, bukan seperti itu. Walakin naman, dan tetapinya orang, istaha, yang malu siapa man minallahi, dari Allah, haqqal hayai, dengan sebenar-benarnya malu. Dengerin, ini kalau kita malu sama Allah, fal yahfat ar-ra'sa wa ma wa'a, wal yahfatil batna wa ma hawa, wal yadhkur al-mauta wal bala. Fal yahfat, nah ini rumusnya, malu kepada Allah, hendaklah menjaga siapa orang, ar-ra'sa, pada kepalanya, wa ma, dan sesuatu, wa'a, yang mewadai apa kepala pada emak. Yang diwadahi kepala apa? Otak, pikiran. Nah, dijaga biar malu. Itu yang pertama. Kepala seisinya dijaga. Yang kedua, wal yahfad, dan hendaklah ia menjaga al-batna, pada perutnya, wama, dan sesuatu, hawa, yang memuat apa batnu, menjaga perut seisinya, jangan sampai makanan haram masuk ke dalam perutnya. Mau dibangunin, kentung, tung, bangun tung, udah ngaji jarang-jarang, ngantuk, badan doang gede kayak Riu tuh. Ya, Riu emang Riu tadi siang nggak ngantuk, berat. Tadi siang ngaji yang ngantuk itu Riu, maaf tuh, Kevin, Aska, mangap dia kan megap. Cuman saya biarin aja. Ya udah biarin aja lah, orang lagi puasa kan gitu kan. Itu rumusnya malu tuh. Udah ngebut nggak kelar ntar. Wal yadhkur, dan dala ingat siapa orang, al mauta, pada kematian, wal bala, dan hari pembalasan, waman, dan barang siapa, fa'ala, yang melakukan siapa man, zalika, pada itu, jaga kepala seisinya, jaga perut seisinya, dan seterusnya, faqad istaha, maka istaha yastahi, ngerti? Istihyaan, istahya asalnya, istaha asalnya istahya, kan gitu. Yaknya diganti menjadi alif, makanya menjadi istaha yastahi. Faqad istaha, maka betul-betul malu siapa man minallahi, dari Allah, haqqal hayai, dengan sebenar-benarnya malu. Wa'lam, dan ketahuilah siapa kamu, anna ahlal hayai, sesungguhnya orang-orang yang malu, ya tafawatuna, itu berbeda-beda siapa ahlul haya, bihasabi tawafuti akhwalihim, dengan kadar berbeda-bedanya akhwal. Akhwal itu keadaannya ahlul haya. Faqad jama'a, maka betul Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kamala nau'ayil hayai, pada sempurnanya dua macam malu. Fakana, maka ada siapa Rasul Nabi fil. Begitu caranya. Oke, al-Gharizi, yang bangsa watak, yang bangsa karakter. Asad, fakana, maka ada siapa Rasul, khobarnya karena asadnya, fil haya'il Gharizi, dalam malu yang bangsa watak karakter, asadnya itu lebih dahsyat minal azroi, dari perempuan yang pemalu, fi khidriha, dalam kekhawatirannya nisa. Jadi Rasul
diberi rasa malu oleh Allah. Rasa malunya kaitannya malu melanggar perintah-perintah Allah loh. Yang lebih kuat daripada malunya perempuan yang banyakan, ya pokoknya banyak malu, istilahnya gitu. Wafil kasbihi, dan bukan hanya al-haya al-ghariziyi, tapi wafil kasbihi, dan dalam masalah kasab. Kasab itu pencarian, usaha, wasilan, itu yang sampai ila a'la ghayatin, pada paling tingginya tujuan. Udah, qaulu bermula sabdanya Nabi, dalam tastaqi fasna masita, yatazamanu itu menyimpan, mencakup apa qauluhu dalam tastaqi fasna masita. Apabila kamu tidak malu, lakukan sesukamu. Nah itu yatazamanu menyimpan, mencakup al-ahkamal khamsata, pada hukum-hukum yang 5, wajib, halal, haram, itulah mandub, mubah itu. Nanti bawahnya ada itu. Li'anna fi'lal insani, karena sesungguhnya perbuatan manusia, imma ayyastakhiyah, itu ada kalanya bahwa malu siapa insan minhu, dari insan, aula atau tidak. Fal awalu, maka bermula yang pertama dari 5 itu al haram wal makruh, haram dan makruh. Nah, itu kan sama-sama larangan walaupun nilainya beda. Wasani, dan bermula yang kedua itu al wajib wal mandub wal mubah. Wajib, mandub, sunnah, mubah. Kan tiga-tiganya boleh. Iya kan? Nah, bolehnya apa? Wajib perintahan dengan itu mah udah dalam pikiran antara kelamaan kalau saya ini. Walidah, dan karena ini kira dikatakan apa yang kira inna ala hadza tartibi, sesungguhnya itu atas ini hadis apa madarul Islam, sentralnya Islam. 5, karena keterangan karena yang telah menyebutkan siapa kami pada ma. Mas'alatun, ini berarti kan biar ada rasa malu. Yahrumu, haram, apa kasful aurati, membuka aurat. Aurat laki-laki itu antara rubah wal wasurroh, antara lutut dan pusar. Sementara perempuan adalah jami'u badaniha di hadratin nas. Wa amma bi ghairi hadratin nas, adapun dengan tidak di hadapan manusia. Lu perempuan sama perempuan, manusia apa bukan? Memang kalau perempuan sama perempuan itu bukan manusia, nggak boleh seenaknya membuka pakaian. Itu maksudnya. Ini dipahami nih, banyak yang nggak paham kaitannya ini. Laki dengan laki, walaupun sesama jenis, tetap nggak boleh kasful aurah di depan manusia. Kan pemahaman sebenarnya begitu. Biar pada paham ini maksudnya. Kok fakot kolan Nawawi, kalau enggak di depan manusia bagaimana? Umpamanya orang mau mandi, kan sendirian dia. Maksudnya sedang sendiri enggak di depan manusia itu. Qala al Imam Nawawi, pendapat siapa Imam Nawawi rahimahullah fi Syarhi Muslimin, dalam kitab Syarah Muslim. Jadi Imam Nawawi yang kemarin saya ceritakan itu termasuk mensyarahi hadis yang dikarang oleh Imam Muslim. Nah, berkatanya begini, ya juzu boleh apa kasful aurati, membuka aurat fi mahali qadha'il hajati, dalam tempat qadha'il hajah. Qadha'il hajah dia WC, kamar mandi, ya tempat sendiri aja, kamar yang dia sendirian, itu maksudnya. Fil khulwati, dalam kesendiriannya, kakhalatil irtisali, itu kurang ainnya kurang titik. Kahalatil irtisali, seperti keadaan mandi, wal bauli, dan ngencing, wa muasyarati zaujati, dan menggauli istri. Kalau istri ya berarti menggauli suami. Wa amma dukhulul hammami, dan adapun bermula masuk hammam. Hammam itu kamar mandi. Wa amma dukhulul hammami, dan adapun bermula masuk hammam, hammam itu kamar mandi. Wa amma dukhulul hammami, dan adapun bermula masuk hammam, hammam itu kamar mandi. Wa amma dukhulul hammami, dan adapun bermula masuk hammam, hammam itu kamar mandi. Wa amma dukhulul hammami, dan adapun bermula masuk hammam, hammam itu kamar mandi. Wa amma dukhulul hammami, dan adapun bermula masuk hammam, hammam itu kamar mandi. Wa amma dukhulul hammami, dan adapun bermula masuk hammam, hammam itu kamar mandi. Wa amma dukhulul hammami, dan adapun bermula masuk hammam, hammam itu kamar mandi. Wa amma dukhulul hammami, dan adapun bermula masuk hammam, hammam itu kamar mandi. Wa amma dukhulul hammami, dan adapun bermula masuk hammam, hammam itu kamar mandi. Wa amma dukhulul hammami, dan adapun bermula masuk hammam, hammam itu kamar mandi. Wa amma dukhulul hammami, dan adapun bermula masuk hammam, hammam itu kamar mandi. Wa
Kadang-kadang nama lainnya kalau bahasa Arab modern mirhat. Itu WC toilet itu. Toilet. Bahasanya toilet. Faizan maka hari juga yutlabu dituntut lahu bagi orang apa al-haya'u malu. Kalau bisa dipertahankan, maka kemarin kan sudah saya sampaikan. Ulama-ulama dulu walaupun mandi sendirian, itu tetap pakai basahan. Samping. Ngerti maksudnya? Kain samping. Nah itu jangan sampai telanjang. Kemarin kan udah termasuk dibahas kaitannya akhlaknya Imam Ahmad bin Hambal. Nggak mau masuk kamar mandi rame-rame. Kasful aurah. Nyambung nggak? Kan kemarin udah dibahas tuh yang sebelumnya. Qolal ulama radhiyallahu anhum yubahu diperbolehkan lirijali bagi laki-laki apa dukhulul hammami masuk kamar mandi wajibu dan wajib alaih atas rijal apa ghaddul basar menundukkan pandangan amma la yakhillu dari perbuatan la yakhillu yang tidak halal, yaitu melihat yang bukan muhrimnya, melihat aurat. Wasaunu auratihim dan menjaga auratnya rijal anil kasfi dari membuka aurat di hadratiman di hadapan orang layakhillu yang tidak halal lahu bagi man apa anador ilaiha memandang ilaiha kepada aurat. Jadi walaupun laki-laki nggak boleh membuka aurat pakai celana atau pakai sempak doang di kolam renang. Paham nggak maksudnya? Atau celana pendek tapi di atas dengkul. Itu kan berarti kasful aurah. Nyambung gak nih? Ini harus diterapkan, kudu paham kalian. Nah saya pakai celana pendek, saya mandi hujan kok pakai celana pendek kalau ini. Cuman celana pendek yang di bawah lutut. Paham gak maksudnya? Loh, bukan kasful aurah, itu rumusnya. Orang gak paham. Waqat ruya dan betul-betul telah diriwayatkan apa anar rijala. Sesungguhnya laki-laki idza dakhala itu apabila masuk siapa. Itu kok rijal ya? Kok dakhala? Lu ngerti ya? Makanya gue diem. Lah iya makanya. Kenapa saya diem? Kalau saya udah tahu itu ada yang salah. Kalau rijal ya harusnya dakholu dong. Nah, iya kan, nah itu yang benar bukan rijal tapi rojul. Oh, mufrad. Minjem tuh. Makanya kalau rijal dakholu. Oh, ngerti kan? Itu maksud saya, teliti kalian. Anar rojula. Sesungguhnya seorang laki-laki idza dakhala. Nah itu kalau rijal dakholu al hammama pada kamar mandi arian. Itu kalau rijal, kalau rojul. Kalau rijal ariyina. Kan hal harus mutobakoh dengan sohibul hal. La'ana maka melaknathu pada rojul siapa malakani, dua malaikat. Rawahu Tabrani fi tafsiri inda qauli ta'ala kiraman katibin ya'lamu nama taf'alun, yaitu ayat kiroman katibin, yaitu malaikat kiroman katibin, malaikat yang mulia-mulia, katibina yang mencatat amal. Ya'lamuna mengetahui siapa malaikat kiromun katibin ma pada perbuatan taf'aluna yang melakukan siapa kalian semua, termasuk yang kamu lakukan itu membuka aurat ketika masuk kamar mandi bareng nyambung, bahkan sendiri aja nggak boleh tuh kalau versi di situ. Warawal Hakim dan telah meriwayatkan siapa al Hakim an Jabir anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Rasul haramun bermula keharaman alar rijali atas laki-laki. Haramun itu haram alar rijali atas laki-laki duhulul hammami bermula masuk kamar mandi illa bimi zarin kecuali dengan kain selempang sarung kamangannya. Wa amman nisa'u dan adapun bermula perempuan fayukrahu maka dimakruhkan lahunna bagi nisa bila uzrin dengan tanpa uzur
li khobarin yaitu ma minim ro'atin. Karena ada hadis yang bunyinya ma minim ro'atin, tidaklah bermula seorang perempuan takhla'u yang melepas siapa imro'ah siabaha pada pakaiannya imro'ah min ghairi baitiha yang bukan rumahnya imro'ah illa hatakat ma bainaha wa bainallah, illa hatakat kecuali menggoyangkan siapa itu perempuan ma pada perkara bainaha yang antara imro'ah wa bainallahi ta'ala dan yang ada antara Allah ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu, meriwayatkan pada ini hadis siapa At-Tirmidzi wa hassana dan menghitung hadis hasan siapa Tirmidzi pada ini hadis. Wali anna amrohunna, dan karena sesungguhnya urusannya nisa mabniyun itu didasarkan alal mubalaghati atas menekankan fisatri dalam menutup aurat. Walima dan karena perbuatan fi khurujihinna yang itu tetap dalam keluarnya nisa, dengerin. Malah pada molor semua. Aduh. Wastimaihinna dan kumpulnya nisa minal fitnati nyatanya dari fitnah wasari dan keburukan. Perempuan itu keluar, bukan kita nggak emansipasi wanita. Ya coba aja kalau emang benar-benar emansipasi wanita secara sepenuhnya. Bismillah. Perempuan yang sedang men, lagi deres-deresnya men, itu kan banyak darahnya yang keluar. Nah, disuruh ngaduk semen. Nah, ya nggak? Nah, kan emansipasi wanita. Nah, iya kan? Nah, kalau nggak mencret, nah, dia udah men, sedang banyak-banyak yang lemes, ngeluarin darah banyak. Nah, disuruh ngaduk lah, marah-marah, iya bisa-bisa mandornya dipacul. Pacul, iya kan? Lah, sembarangan loh. Itu maksudnya. Jadi ada, walaupun emansipasi wanita, tetap ada batasan. Begitu loh. Ngantuk semua bunga. Mana parah, norak banget. Parah. Agak imbang loh. Oke lanjut. Enggak kelar-kelar ini ntar. Ini hitungannya saya baca slow loh. Ngebut harusnya. Fa'alaikum maka wajib atas kalian semua ya ikhwani, hai saudara-saudaraku, bil hayai dengan rasa malu. Walzamu dan tetaplah kamu al adabah pada adab. Kalau kamu mau ilzamu al adab dan alaikum bil haya tabluhu maka sampai siapa kamu al irba pada keuntungan. Wal nahtim dan dalam menutup siapa kita majlisana pada majelis kita, majlisana pada majelis kita, majelis yang ke berapa tadi, 20 ya. Hadza ya ini majelis bisain dengan sesuatu ya ta'alaku yang berhubungan apa syai' bil adabi dengan adab. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladzun la ya'sunallaha al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman, ku jagalah olehmu semua. Ku asluhu apa? Wakoyaki ogiu lah iya kan. Lah emangnya lo kudu tahu kalian lah kok jadinya ku, dibuang u-nya kemudian dibuang ya-nya sebelum kiu kan af'ilu kan gitu kan. Lah gitu loh, ngerti no? Anfusakum pada diri-diri kalian semua wa ahlikum dan keluarga kalian semua kalian jaga naron pada api neraka. Qala berkata siapa Aliun radhiyallahu an ai maknanya ku anfusakum ai adibuhum
Tegasnya ajarkanlah adab siapa kalian semua, hum pada ahlikum, wa'allimu dan ajarkanlah ilmu olehmu semua, hum pada ahlikum. Itu maknanya ku anfusakum wa ahlikum naro, didik adab, suruh belajar ilmu, terutama ilmu agama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kenceng apa biar pada melek. Akrimu auladakum, muliakanlah olehmu semua auladakum pada anak-anak kalian. Wa ahsinu dan perbuatlah ihsan dan baguskanlah olehmu semua adabahum pada adabnya aulad. Rawahu Ibnu Majah wa qala sallallahu alaihi wasallam, la ayu adiba, sungguh bermula bahwa mendidik adab siapa ahadukum, salah satu di antara kalian semua, ibnahu pada anaknya, khairin itu the best, lebih baik min ayyata sedekah, dari bawa sedekah siapa ahad, bisa itu amin dengan 1 kilo makanan. 1 sok itu kalau sekarang ya hampir 2 kiloan lah. Faja'ala maka menjadikan, faju'ila maka dijadikan, kalau enggak faja'ala juga boleh. Faja'ala maka menjadikan siapa Rasul takjibal ibni pada mendidik anak, a'la pada yang lebih tinggi, minas sodakoti daripada sedekah. Karena mendidik anak itu mempunyai pahala, pahalanya lebih tinggi daripada sedekah. Haka menceritakan pada ini hadis siapa Ibnu Abi Jamrota, Imam Ibnu Abi Jamroh, fi Sarhil Bukhari, dalam Sarah Al-Bukhari. Lu kalau bisa beli juga kitab hadis, itu kan ada Abi Jamroh, ada hadis karangan Abi Jamroh, beli. Kitabnya kecil ya, nggak gede-gede banget lah. Kalau sama Kasifatu saja hampir sama, dia hampir ya di atas Sulam Taufik lah persamaannya. Itu kan ada kitab kalian mungkin di sini. Pertama biasanya biasanya pertama kalau kita yang normal Abi Jamroh, yang ada tuh yang bawah tuh 2, 3, 4, 5 dari bawah tuh Abi Jamroh, tuh beli, tuh kitab hadis. Jadi yang ini tuh nama judul kitab, lu pada beli. Kalau gablek duit, win, Alpin, ngerti? Punya duit ditabung buat beli buku. Cinta aja dulu ke ilmu lah, begitu loh. Wakola Abu Ali Arnuzbari, al-abdu bermula seorang hamba itu yasilu, sampai wusul siapa abdu bi adabi dengan adabnya abdu, ila Rabbi kepada Robnya abdu, wabitoatihi dan dengan taatnya Rabbihi sampai ilal jannati ke surga. Wakola biasanya ada alnya itu, lalu ada alnya kan no? Sirion gitu, biasanya asiriyu asakoti gitu loh, biasanya ada alnya. Dan berkata siapa Imam Asiriyu As-Sakoti radhiyallahu an, berkatanya begini, sholat siapa saya, lailatan dalam 1 malam, minal layali di antara malam-malam yang ada. Begitu saya sholat, famadatu maka menjulurkan siapa saya, rijli pada kakiku, fil mihrabi di mihrab yang mimbar lah. Fanuditu maka dipanggil siapa fiya dalam diriku, sirri asakoti, itu nama orang loh, sirri asakoti tadi, hakaza apakah seperti ini, tujalisul muluka, duduk bermujalasah siapa kamu, al muluka pada raja-raja. Fakultu maka menjawab siapa saya, la tidak, wa izzatika dan demi kemuliaanmu, la madatu rijli abadan, tidak melonjorkan memanjangkan siapa saya, rijli pada kakiku abadan dalam selamanya. Dia di mihrab capek kan begini kakinya, ngerti kan? Nah, diomongin begitu,
Hei Siri, apakah seperti itu? Tujalisul muluk. Paham nggak? Nah, setelah itu nggak pernah dia melonjorin lagi kakinya. Oh, nggak pantas. Itu adab. Paham nggak? Jangan meremehkan adab. Orang yang meremehkan adab akan ditutup khirmanu sunnah. Orang yang meremehkan sunnah akan diberi ujian berupa meremehkan yang fardu. Kalau orang meremehkan fardu, fama wahunnar, neraka dia. Gampangnya gitu aja. Maka penting, adab itu penting. Waqala ba'dul arifin, madatu menjulurkan, memanjangkan siapa saya, belonjorin siapa saya rijli pada kakiku fil haromi, di tanah haram. Man nggak dijelaskan ini apakah haramul Makkah apa haramul Madinah. Faqalat, loh, kalau haramul Makkah itu kan yang membatasi siapa? Nabi Ibrahim. Kalau haramul Madinah yang membatasi Nabi Muhammad kan. Faqalat, maka berkata siapa jariyatun, seorang budak perempuan, la tujalisu illa bil adab. Jangan mengajak duduk siapa kamu di dalam haram illa bil adab, kecuali dengan adab. Wa illa, dan jika tidak duduk dengan adab, berarti duduk dengan adab, fayamhuka, maka menghapus siapa Allah kepada kamu min diwanil muqarrabin, dalam catatan orang-orang yang levelnya muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, bukan gua. Ngerti? Kalau aska mau aska Pak, ya kan? Nah, diwanil muqarrabin itu buku daftarnya orang-orang yang memang udah betul-betul dekat dengan Allah. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata siapa ba'duhum, sebagian ulama, tarkul adab, bermula meninggalkan adab, tujibu, itu menetapkan, mujibun, itu yang menetapkan, litorji, untuk ditolak. Enggak, orang nggak punya adab, ditolak cenderungnya. Udah sono pergi. Nah, itu kan faman, maka barang siapa asa yang buruk apa adabuhu, adabnya man, alal bisati, atas nih, bisa itu kan lantai, karpet, hambal, turida, maka diusir siapa man ilal babi, ke babi. Pintu, ya kan, masa diusir ke kandang babi lu. Kan bisat itu kan di dalam kan, kalau di luar itu ada digelarin karpet enggak kan. Nah, orang yang enggak menjaga adab di dalam ruang tamu, gamanya bisa tuh ruang tamu lah, maka ia diusir di luar, keluar pintu. Waman, dan barang siapa asa yang buruk apa adabu, adabnya man, alal babi, di atas pintu, di depan pintu, turida, maka diusir siapa man ila siasati jawab, pada siasanya, politiknya binatang. Maka tadi babi saya bilang. Iya kan, tadi kan pintu, babi artinya barang siapa yang diusir dari pintu, ia berarti diusir ke kandang. Paham maksudnya? Levelnya level binatang, nyambung kan? Adab itu penting. Begitu loh. Waqala ba'duhum, man ta'addaba bi adabis sholihin, man barang siapa ta'addaba, yang mengamalkan adab siapa man, bi adabis sholihina, dengan adabnya orang-orang soleh, soluha, maka patut siapa man libisatil mahabbati, untuk ya ruang tamunya mahabbah. Tadi bisat itu kan tadi diartikan ruangan yang digelari karpet, atau yang digelari tempat mana. Oke. Waman, dan barang siapa ta'adaba, yang mengamalkan adab siapa man bi adabi siddiqin, dengan adabnya orang-orang yang jujur dalam keimanan, soluha, maka patut siapa man libisatil musyahadah, untuk digelarkan hambal musyahadah. Musyahadah itu kesaksian. Sedikit orang yang level keimanannya jujur, benar, maka ia akan mengantarkan musyahadah, melihat Allah dengan kesaksian ain, walaupun ainul basiro. Nyambung ya?
Nah, kalau sholihin levelnya itu mahabbah, cinta. Bisa bedain nggak? Jadi orang-orang soleh itu levelnya mahabbah, sementara orang-orang siddiqin itu levelnya musyahadah. Ya tuaan musyahadah. Walaupun dua-duanya baik, begitu loh. Waqala Abu Yazid Al-Bustami. Nah, cuman ini kan akhirnya menyebutkan Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu kan ulama-ulama sufi yang levelnya level hulul. Manunggaling kawula Gusti. Nyambung ya? Nah, radhiyallahu an wasofali abidun. Wasofa kalau enggak wusifa disebutkan li untuk kepadaku siapa abidun, seorang abid yang ahli ibadah, orang yang ahli ibadah. Fakosatu maka menuju siapa saya ziaratahu pada berkunjung sowan gampangannya kepada abid. Faro'aituhu, lu perhatikan loh. Maka melihat memperhatikan siapa saya hu pada abid qad basoko pada betul-betul meludah siapa abid ila jihadil kiblati ke arah kiblat, meludah ke arah kiblat. Perhatikan, geludah aja ada adabnya. Nyambung nggak? Ya kalau tempat wudhu kan udah ada batasan. Masuk di tempat lapang, geludah aja nggak boleh ke arah kiblat. Ngerti maksudnya? Andaikan geludah begitu, kalau nggak disiram, nggak di tempat tempat wudhu atau nggak di kamar mandi, di tanah lapang, tanam, apalagi ada reaknya, karena orang akan merasa geli, tersakiti. Adabnya seperti itu, paham nggak maksudnya? Nah, farojatu maka balik siapa saya anziarotihi dari sowan ke abid tadi. Kenapa? Li'anau karena sesungguhnya abid itu ghairu makmumin, orang yang tidak bisa dipercaya. Ala adabin atas satu adab min adabis syariati dari adab-adab syariah. Fakaifa yakunu maka hal bagaimana yakunu ada siapa abid itu makmunan bisa dipercaya alal asrori atas ibadah-ibadah atau ilmu-ilmu atau pemahaman-pemahaman yang asror rahasia. Kalau syariatnya aja nggak dijaga, meludah aja ke arah kiblat, bagaimana ibaratnya dia bisa dipercaya kaitannya amalan-amalan yang sifatnya asror rahasia, sir min asrorillah, satu rahasia di antara rahasia-rahasia makrifat. Ini perkataan siapa? Abu Yazid Al-Bustami, itu termasuk sufi besar. Jadi sufi besar itu kan ada Abu Yazid Al-Bustami, ada Ibnul Arabi, ada Al-Hallaj, ada Imam Al-Ghazali. Termasuk yang ngarang kitab Fathul Qadir itu siapa itu? Lupa saya. Yaitu pembandingnya atau yang selevel dengan Syabdul Qadir itu. Ada salah satu tafsir Fathul Qadir itu. Nah, itu termasuk luar biasa. Dan nggak semua ulama sampai pada level itu, gitu loh. Maka penting juga syariat. Paham kan maksudnya? Nyambung kan? Kan karena kadang-kadang ada orang yang bicara makrifat ketinggian, tapi syariatnya diabaikan. Nah itu aja sama dengan udah membahayakan, begitu loh. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man apa itu tafala tijahal kiamati, apa no? Sub tafala sub, meludah juga. Man barang siapa tafala yang meludah. Oh berarti sama dengan basuko ini minjem. Ngomong saya ingat. Sama dengan basuko tadi. Kalau saya apanya kan basuko. Nih. Barang siapa yang meludah siapa man. Tijahal kiblati ke arah kiblat. Ja'a maka datang siapa man. Yaumal kiamati.
di dalam hari kiamat, wataflatuhu khali bermula ludahnya man itu baina ainaihi, antara kedua matanya man, balik ludahnya. Termasuk nih dengerin, kenapa kalau saya cerewet tidur kalian saya omelin, ketika kalian kakinya menjulur ke kiblat, nggak boleh. Paham itu? Ini adab penting. Kalau kakinya ke arah timur boleh, kepalanya di kulon, kiblat, oke? Atau kayak Kevin biasanya ke utara atau kepalanya di selatan, boleh. Tapi jangan pernah tidur ngiblat. Ngerti maksudnya? Wih, nyambung kan? Nah itu adab memuliakan kiblat, termasuk kalian belajar deres. Kecuali sekarang kan kondisi taklim. Iya kan? Nah, kalian deres, usahakan deres itu baca Quran, deres ilmu, ngadep kiblat. Niat ittiba kepada Nabi itu nanti keberkahan luar biasa kalian. Mulai dari yang kecil-kecil dah. Nggak usah ngikutin sunnah. Ibaratnya yang kelihatannya serem-serem, jenggot lu panjangin cuma 3 lembar. Celana lu cingkrangin katanya ngikutin sunnah ya. Nah sunnah-sunnah seperti tidur jangan menghadap kiblat, ngeludah jangan ngiblat, itu diterapkan. Nah yang simpel-simpel, yang kecil-kecil seperti ini diniatkan ittiba'us sunnah, ittiba kepada Nabi. Nanti dijaga, dibimbing kita. Nah kita amalkan ilmu yang kita paham. Kata Rasul, man amila bima alima aurasahullahu ilma malam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang ia tahu, maka Allah berikan, Allah wariskan kepadanya ilmu-ilmu yang ia tidak tahu. Berarti kan ilmu laduni. Bukan ilmu laduni sekonyong-konyong dia bisa, enggak. Boleh jadi ada yang ngajari, kita enggak tahu, atau kita dengar, jadi kita tak tahu. Ngerti maksudnya? Nah itu yang penting, diterapkan dikit-dikit. Termasuk ke kamar mandi, dilatih memasukkan kaki yang kamar mandi kiri apa kanan? Kiri dulu, keluar kanan dulu, itu dibiasakan begitu. Ya jangan malah saya pengen terbebas dari sunnah pak, pengen masuk kamar mandi kaki dua-duanya bareng selep kayak vampir, nyungsep iya loh. Nah, iya kan? Tuh. Oke. Wa an Abi Umamata Al-Bahili radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza qoma itu apabila bangkit siapa abdu li sholati untuk sholat, futihat maka dibukakan lahu bagi abdu apa al jannatu surga, wa kusifat dan dihilangkan, dibuka, disingkap lahu untuk abdu apa al khujubu, namanya hijab khujub, bainahu antara abdu wa baina rabbihi, dan antara Tuhannya abdu, wastakbala dan menyambuthu pada abdu siapa al hurul ainu, bidadari yang lentik matanya, enggak matanya belok, malam yatamakhot, selagi tidak apa namanya ini loh apa ya tamakhot itu loh filgom melu apa menyingsing meludah banget itu loh, wayatan khau muhtun itu loh, apa namanya gini apa sih, umbel itu apa? Ingus, mengeluarkan ingus. Itu saya lupa apa no. Yatan khau. Nah, dia sholat selagi dia bisa menjaga itu semua. Andaikan dia meludah, andaikan dia mengeluarkan ingus, andaikan dia kadang-kadang kan itu kan, buang di tempat yang baik sesudahnya tentunya. Jelas maksudnya? Ini adab, simpel kan? Lah kok orang pada mujorok ke kamar mandi ngencing, apalagi berak nggak disiram. Wah, udah dilaknat, digedik sama malaikat itu udah. Jelas itu.
Tuh, apa no? Berdahak kan? Nah, iya dahak tadi. Rawahu Tabrani radhiyallahu an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akramul majalisi mastukbila bihil kiblatu. Kalau enggak mastakbala. Akramul majalisi, bermula paling baiknya majelis-majelis, ma itu majelis istakbala, kalau enggak ustukbila yang dihadapkan bi dengan ma apa al kiblatu kiblat. Sebaik-baiknya majelis itu majelis yang ngadep kiblat. Dulu ini siapa? No, Yusuf masih ada no. Dulu itu kan ngajinya di sono depan. Kalian tuh ngadep kiblat tadinya. Nah, nyambung nggak? Nah, kenapa saya geser kemari? Karena begitu maghrib, sholat isya berjamaah, ribet ngindain, rangku. Dulu kan papan tulis di sono. Papan tulisnya kalau nggak salah, kan dulu saya tempel di sono kan. Masih ingat nggak? Nah, dulu dengan ngadep kiblat, karena saya mengamalkan ini. Nah, berhubung setiap sholat isya ribet mindahin bangku, kan bangku kadang-kadang kan pada nyampah. Akhirnya saya geser kemari, yang tadinya ngadep kiblat, akhirnya sekarang enggak. Gitu loh. Dulu tadinya begitu, kan kebutuhan berarti. Nah, dia kan sholat, ada orang sholat kan, kita di depan kan orang sholat jadi keder. Nah, gitu. Awalnya dulu menghadap kiblat, loh gitu loh. Lu tanya Yusuf tuh, yang masih ada saksinya. Lu kan masih ngadep sono Yusuf ya? Dulu, iya. Kan papan tuh, di mana dulu papan tulisnya? Ya enggak sekarang. Dicopot di atas apa kalau nggak salah. Mak, udah masih ada tapi kemarin saya lihat itu. Tuh begitu. Oke lanjut. Kola mana tadi? Halaman berapa sih? Oh sekarang 58 itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna likulli syai'in sayyidan. Inna likulli syai'in, sesungguhnya itu tetap bagi semua segala sesuatu apa yang inna sayyidan, pemimpin. Wa inna sayyidal majalisi, dan sesungguhnya pemimpinnya majelis-majelis kibalatul kiblati, itu majelis yang menghadap kiblat. Kibalah itu ya sama dengan mustakbilal kiblati itu. Cuman kalau mustakbil itu isim fa'il, kalau kibalah masdar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna likulli syai'in sarofan, sesungguhnya itu tetap bagi sesuatu sarofan apa kemuliaan, wazinatul majalisi, dan bermula perhiasan wazinata aja, wazinatal majalisi, dan sesungguhnya perhiasannya majelis-majelis istiqbalul kiblati, itu menghadap kiblat. Wa qala ba'duhum ma fatahallahu ala waliyin, ma fataha, tidak futuh membukakan siapa Allah ala waliyin atas wali, illa wahua, kecuali kali bermula wali itu mustaqbilun kiblati, menghadap kiblat. Futuhnya, tahu futuh kan? Orang itu sebenarnya yang menghijab diri kita. Nih tolong perhatikan. Yang menghalangi kita kenapa nggak sampai kepada Allah. Allah itu ada kan? Allah itu dekat. Bahkan dekatnya Allah itu digambarkan lebih dekat dari urat nadi. Min hablil warid. Kenapa kita nggak sampai kepada Allah? Bukan Allah ini jauh, Allah dekat banget sama kita. Kenapa kita terhijab? Yang menghijab kita adalah joroknya kita, buruknya kita memperlakukan Tuhan Allah. Paham maksudnya? Kesucian kita nggak dijaga, ya kesucian baik makan, tempat, ya kan? Mulut, mata, anggota badan, makanan, itu menjadi hijab. Maka kita tidak bisa melihat kemahabesaran Allah. Nah, dinyatakan
bahwasanya ma fatakhallahu ala waliyin illa wa huwa mustaqbilul kiblah. Allah enggak menfutuhkan kepada atas satu wali kecuali wali tadi sedang menghadap kiblat. Loh. Wa hukiya, dan diriwayatkan apa anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki alimah. Apa itu? Apa no? Terusnya apa no? Waladaihi ya. Tulisannya salah ini. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki alimah, apa coba, soalnya nggak pas ini kalau sama ragu. Oh, waladaini. Alama itu mengajarkan siapa rojul, waladaini pada dua anak. Oh gitu. Mengajarkan Al-Qur'an pada kitab suci Al-Qur'an alas sawa, ya atas sama. Termasuk kalian nih, kaitannya adab. Kalian belajar seperti ini. Saya ngaji, mohon maaf, bukan saya bermaksud ria. Saya kok batal, saya pasti wudhu. Dan saya ngajar pasti selalu wudhu. Paham maksudnya? Itu kaitannya adab. Kalian belajar, kalau memang kentut, wudhu. Karena ilmu itu nurullah. Sementara wudhu juga nur Allah. Kalau belajar, mengajar, dan lain sebagainya didasarkan cahaya dan berangkatnya dari situ, maka berkah ilmunya. Loh, nyambung kan? Itu adab. Gitu loh. Bismillah. Termasuk minum. Jangan tangan kiri, tangan kanan. Bismillah walaupun pelan. Kalau saya teriak-teriak pakai speaker Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Gitu loh. Pak Ustadz juga Bismillah, Bismillah pasti saya mah. Gitu loh. Coba begitu. Jadi yang simpel-simpel mengamalkan sunnah, menjaga adab, niatnya ittiba kepada Nabi tadi, gitu loh. Fakana, maka alas sawai atas sama. Jadi ada seorang laki-laki mengajar dua anak, mengajar kitab Al-Quran sama alas sawa. Fakana, maka ada siapa akaduhuma, salah satunya waladain. Yaqra'u, itu membaca siapa akad. Wahwa khali, bermula akad itu mustaqbilul kiblati, menghadap kiblat. Fakhafidho, maka hafal siapa akad Al-Qur'ana pada Quran qabla sahibihi, sebelum sahabatnya akad. Sebabnya bisunnatin, dengan sunnah. Lalu yang satu udah hafal karena dia menghafalkan Quran dengan mengamalkan sunnah. Apa itu sunnahnya? Menghafal Quran menghadap kiblat. Sementara yang satunya gegabah, ngawur, nggak mau menghadap kiblat, tahu banyak makan baca bismillah, ayah nggak baca bismillah juga. Kalau orang geblek nggak baca bismillah, asal makannya kenyang kok kenyang, asal makannya banyak kok kenyang. Oh iya benar kalau ukurannya kenyang, tapi ukurannya bukan dalam agama, bukan semata-mata kenyang, tapi barokah. Setelah kenyang ngebodor. Tidur semua, no, tewas. Ini yang hidup cuma 4 perempuan. Siti, Fitri, Alia, sama Lia. Santi, parah, udah parah badai. Itu semua dah. Udah mati semua. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Masya Allah. Baru 10:30. Udah tiba puasa. Emang bisa sekolah? Udah santai, guru lu aku pada lemes. Guru lu pas sama besok pada kelaparan, ngajarnya kok nggak serius. Ngajar di bulan puasa basa-basi doang. Ayo anak-anak, ngomong ayo anak-anak, ayo anak-anak. Ya lapar gurunya. Sampai guru lu ngajar di sekolah kayak begini kagak. Ya enggak? Nah coba saya jam, jarang lah, 1,5 jam, kadang 2 jam. Habis asar ngaji. Ya enggak? Paling cepet sejam. Lu kan pada santai-santai habis asar. Saya jam 5 pergi. Masih ngajar lagi. Rata-rata sejam. Udah berapa itu? Oke. Oh ya, emang tabel mulu. Qala berpendapat, berkata siapa ahli tasawuf, nafa'anallahu ta'ala bibarokatihim. Amin. Gitu apa?
idza sahhat al mahabbatu sakotul adabu. Idza sahhat, apabila sah, apabila benar apa al mahabbatu mahabbah rasa cinta, sakoto maka hilang apa al adabu adab. Wastasyhadu dan mencari dalil siapa ahlu tasawuf lidzalika terhadap itu ucapannya idza sahhal mahabbah sakotul adab, bima dengan keterangan nukila yang dipindah apa ma. Nah ini nukila yang dipindah apa anna khotofan, sesungguhnya khotof itu burung emprit lah, hampir sama dengan usfur. Itu elunya rawada itu alifnya setelah ro apa setelah wawno. Nah, kitab kalian salah. Nih, yang benar. Makanya kalau saya makan apal. Kalau kitab kalian kan rawada. Iya kan? Ya salah. Orang yang itu wajan fa'ala ya rawada. Oh. Maksudnya rawada murawada merayu. Oh, gitu loh. Sesungguhnya burung jantan, burung emprit jantan, rawada itu merayu apa khotof khitofatan pada emprit betina. Lo pacaran, burung lo pacaran sama juga orang. Pada kholat maka masuk apa khotofah emprit. Itu burung, pokoknya nama burung khotofah, burung emprit lah usfur. Pada kholat Qasra Sulaiman pada istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Fakola maka berkata siapa perempuan, siapa Nabi Sulaiman, ilam takhruji, fakola maka berkata siapa khotof burung emprit jantan, ilam takhruji, kalau tidak keluar siapa kamu burung emprit perempuan, kolab tuh maka mengacak-acak membalikkan loh, sombong banget. Apa burung siapa saya burung jantan tadi. Qasra Sulaimana pada istananya Sulaiman. Alaihi atas qasri Sulaiman. Fada'ahu maka memanggil siapa Sulaiman pada khotof. Wakola dan berkata siapa Sulaiman, ma hamalaka ala makulta, ma bermula apakah sesuatu, hamala itu mendorong apa maka pada kamu, alama atas ucapan kulta yang telah kamu ucapkan. Apa yang membuat kamu sampai ngomong begitu? Tanya Nabi Sulaiman. Fakola maka menjawab, kola berkata siapa burung emprit tadi, ya Nabi Allah, innal isyaqo sesungguhnya orang yang rindu, innal usyaqo sesungguhnya orang-orang yang rindu, layu akhaduna itu tidak bisa disiksa siapa al usyaq bi aqwalihim dengan ucapannya al usyaq. Waqalu dan berkata siapa mereka al usyaq, innal adaba afdalu minim tisalil amri, sesungguhnya adab itu lebih utama dari melakukan perintah. Nyambung gak nih? Orang jatuh cinta, ucapan orang yang jatuh cinta itu nggak bisa disiksa. Andaikan kau belah dadaku. Coba nih umpamanya Rio jatuh cinta. Lu jatuh cinta ke pacarnya lah. Andai belahlah dadaku. Niscaya kau temukan di dalam hatiku kata-kata I love you. Wah, umpamanya. Lah coba dibelah bener dadanya. Boleh apa enggak? Ucapan orang yang jatuh cintanya lagi kesengsem seperti itu enggak bisa dihakimi. Paham enggak? Nah ini sama seperti itu. Burung tadi mengatakan, coba sampai kamu masuk, nggak keluar, akan saya acak-acak istananya Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman kan tahu omongan semua binatang.
Weh, sini lu burung. Burung meret jantan. Kenapa kamu ngomong seperti itu? Nah, jawabannya tadi. Innal usako layu akhodu nabi akwalihim. Lu nyambung kan? Itu lagu Malaysia tuh loh. Yang lagu nggak kenal lu. Demi cintaku padamu. Terusnya apa? Ya kan? Lautan pun akan ku seberangi. Lah bagaimana nyebrangin lautan kalau gak pakai getek coy. Gunung pun akan ku daki. Orang bengek begitu mau daki gunung. Paham maksudnya? Itu gambaran orang jatuh cinta. Nah, ibadah kepada Allah itu ada gambarannya dengan mahabbah. Bahasanya, ini orang Wahabi yang gak pada paham. Ini bahasa sufi seperti ini. Ini orang-orang Wahabi yang kadang-kadang sering mencaci maki. Yaitu seperti rawi anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Ya kan? Termasuk asraqal kaunu batihaja. Ya kan? Itu al-kaun lagi, bukan samsun, bukan badrun. Kaun, semua alam. Itu ekspresi bahasa cinta. Begitu loh. Dan ini hanya orang yang pahamnya memang orang yang cinta. Kalau memang dalam hatinya orang itu nggak ada rasa cinta, ya dikit-dikit lagi bid'ah, dikit-dikit lagi musyrik. Wah repot orang bahasa kok gitu loh. Walizalika wastashhadu, dan membuat dalil siapa ahlu tasawuf lidzalika, terhadap itu semua. Dalil itu tadi, al-usak la yu'akhaduna bi aqwalihim bi anna siddiqa, dengan sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ta'akhkhara, mundur, anil mikhrabi, dari mikhrab, walam yatamassal, dan tidak melakukan siapa As-Siddiq amron Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, kepadanya, bi itmami sholati, dengan menyempurnakan sholat, gak kosor. Wa amal fuqaha, dan adapun bermula ulama-ulama fikih, faqalu, maka berkata siapa fuqaha, imtisalul amri, bermula melakukan perintah, afdal, itu lebih utama, minal adab, daripada adab. Tuh, kan terjadi dua kontradiksi. Menurut ulama-ulama sufi, bahwasanya al adab afdalu minal minim tisalil amri. Ngerti kan? Nyambung nih. Jadi masing-masing mempunyai argumen. Sementara ulama-ulama fikih berpendapat imtisalul amri, melakukan perintah, itu lebih utama daripada adab. Wabanau, dan membangun dasar. Wabanau, dan berdasar. Siapa al-fuqaha ala zalika, atas itu ucapannya, imtisalul amri afdalu minal adab, qaulal musalli, pada ucapannya orang yang sholat, fitasahudi, Allahumma sholli, itu salah tulisan kalian. Itu tulisan kalian kan setelah lam ada alif. Sholat kan? Nah, sholli, buang alifnya. Ini yang benar. Itu salah. Allahumma sholli. Nah, begini. Itu kan tulisan kalian kan sholat. Lah kalau sholli kan muannas. Nah, ini salah. Ini yang benar. Itu kan kudu teliti dari sekarang kalian. Sholli rahmatillah, siapa engkau, ala Muhammadin min ghairi ayyakula sayyidina, dengan tanpa berkata ala sayyidina. Itu fikih imtisalan, karena melakukan liqaulin nabi kulu Allahumma, itu sama itu. Sholli, buang alifnya, ala Muhammadin. Nah, kalau yang menambahin Allahumma sholli ala sayyidina, itu adalah ulama-ulama tasawuf, menjaga adab. Masa manggil Nabi Muhammad langsung Muhammad? Itu kalau ulama fikih, ulama tasawuf. Sementara ulama fikih, orang nyuruhnya Nabi emang Allahumma sholli ala Muhammad, nggak pakai sayyidina. Nyambung nih. Ini biar dong kalian. Oke. Wakila lil Abbas radhiyallahu an, dan ditanyakan kepada Sayyidina Abbas radhiyallahu an, anta akbaru
ummin nabi. Anta bermula engkau akbaru. Itu lebih besar. Ntar dulu. Oh, an nabiyu, atau bermula nabi itu akbar. Fakola huwa akbaru minni. Itu am qabalah ya. Anta bermula engkau akbaru itu lebih tua, lebih besar. An nabiyu, atau nabi yang lebih besar. Fakola, maka beliau menjawab, huwa akbaru minni. Huwa bermula nabi itu akbaru lebih besar minni daripada aku. Ana bermula saya itu wulidtu, dilahirkan, qoblau sebelum nabi. Wadzalika, dan bermula itu semua itu min adabihi, di antara adab-adabnya Sayyidina Abbas. Walaupun Sayyidina Abbas itu kan pamannya, bisa aja seperti Yasin nama Aplah. Yasin, Aplah itu kan bibik lu, tapi kan umurnya tuan lu. Oh, iya kan ya, sama aja begitu. Begitu loh. Bukan berarti pamannya Nabi kemudian umurnya lebih tuaan dari Nabi. Lah bisa aja pamannya lahirnya belakangan. Loh gitu loh maksudnya. Hikayatun, ayhadi hikayatun. Dakhola masuk siapa Sakik al-Balkhi. Sakik yang dari negeri Balkan. Wa Abu Turab an-Nakhosi, dan Abu Turab an-Nakhosi ala Abi Yazid al-Bustami radhiyallahu an. Ini ulama-ulama sufi semua. Fa'ahdhara, maka menghadirkan siapa khodimuhu, pembantunya Abu Yazid, atau ama pada makanan. Faqala, maka bertanya siapa Sakik al-Balkhi dan Abu Turab an-Nakhosi lil khodim, kepada pembantunya, kul, makan kamu, udah makan. Faqala, maka menjawab siapa khodim, ini so'im, saya puasa. Ini sejujurnya saya itu so'imin, orang yang puasa sunnah. Faqala, maka berkata siapa Abu Turab, kul walaka ajrusia musahrin, makan. Ngerti kan? Dengerin loh, ini bahasa sufi loh, ribet loh. Kalau kamu mau makan, walaka, dan itu tetap bagi kamu ajrusia misahrin, bermula pahala puasa sebulan. Faqala, maka menjawab siapa pembantu, ini so'im, saya lagi puasa guru. Faqala, maka menjawab, berkata siapa Sakik, tadi kan Abu Turab, kamu dapat pahala sebulan. Kata Abu Sakik lebih ekstrim lagi, kul, makan, walaka ajru sanatin, dan itu bagimu ajru sanatin, bermula pahala setahun. Coba ribet gak? Udah lu makan, udah makan dapat pahala setahun, kan lebih gila lagi. Ini guru-guru tasawuf seperti itu, guru-guru ma'rifat seperti itu. Faqala, maka menjawab siapa khotim, ini so'im. Faqala Abu Yazid, maka berkata siapa Abu Yazid, salah lagi itu Ayu Yazid, ya ayunya tidur no. Ya kan, da'u, tinggalkan, biarkan olehmu semua. Man sakoto min ainillah, apa namanya, fa koto atyaduhu fisirkatin ba'da sanatin. Man, barang siapa, sakoto yang gugur siapa man, min ainillah, dari pandangan Allah, fakutiat, maka diputus apa yaduhu, tangannya, min sirkotin, dari pencurian, ba'da sanatin, setelah setahun. Ini kan bahasa Abu Yazid al-Bustami, bahasa Abu Turab, bahasa Sakik al-Balkhi. Itu kan bahasa-bahasa sufi semua. Pembantu tadi kalau mau taat sama guru, paham nggak maksudnya? Taat sama guru itu sama dengan mempunyai pahala pertama sebulan, yang kedua setahun. Nah, dengerin, saya sendiri juga pernah saya ceritakan sama kalian. Kiai saya itu Kiai Haji Abdul Rifai, abahnya Caulil, biasanya Gusmus itu salah satu hobinya. Beliau itu orangnya apik, teliti, nanem tanaman aja kalau nggak lurus disuruh nyabut, suruh tanam ulang. Nanam singkong itu harus ditarik pakai
rapiah, lurus. Nah, kalau rapiah ditarik lurus apa enggak? Kesononya lurus, yang nyilahnya lurus. Nih, kalau digambar. Kesononya lurus, kesininya juga harus lurus. Dan ini daun pohon singkong itu harus ditanamkan di titik-titik ini. Nah, kok melenceng ke sono kemari, suruh bongkar. Dengar tidak maksudnya? Nah, salah satu hobinya itu adalah mindah pohon. Di sana tuh. Lah mindah pohon, kalau pohon singkong enak dipetot. Lah kalau pohon kelapa, lu bayangin aja. Pohon mangga udah segede, paha udah segede, badan gede apa enggak? Gede, suruh pindah. Bagi saya begitu. Bangunan itu harus rapi. Enggak rapi, enggak lurus, bongkar. Tuh, suatu ketika saya disuruh mindahin. Nah, sebelum mindahin kan biar kuat suruh sarapan. Pas hari Senin. Nah, hari Senin itu yang ngaji, itu saya pernah ngaji Ungkudul Juman Balaghah kelas VVIP. Lalu aja Johar Maknun belum pernah. Lu pernah, Sob? Pernah? Nah, keren lah pernah Johar Maknun. Nah, sarahnya sebenarnya. Nah, Ungkudul Juman itu di atas Johar Maknun. Biasanya kalau hari Senin alumni itu ngaji Johar Maknun. Ungkudul Juman. Juman lah sebutannya. Nah, saya disuruh makan. Sarapan dulu ke dapur. Mangan sih nang pawon. Kula nembe siam ya. Batal no. Suruh batalin. Taat guru itu wajib, puasa Senin itu sunnah. Oh, begitu deh. Mau gak maksudnya? Nah, ucapan yang disampaikan, pendapat yang disampaikan oleh Abu Turab An-Nakhosi dan Syakik Al-Balkhi kepada pembantunya Abu Yazid Al-Bustami itu begitu. Udah lu makan. Ini bareng sama gua. Kan gitu. Kata Abu Turab An-Nakhosi, kalau kamu makan malah lu dapat pahala sebulan. Bahasa pahala puasa sebulan. Kata Abu Syakik Al-Balkhi, lu puasa. Kalau lu mau puasa, maka lu batalin puasa, makan. Kalau lu mau makan batalin puasa, dapat pahala puasa setahun. Ya, coba itu. Nah, kata Abu Yazid Al-Bustami, jauh dia tinggalin. Kan gitu kan? Man sakotu fi ainillah fakutiat yadu fi sirqatin ba'da sana. Allahumma ya Allah urzukna bila rizki engkau pada kami al adaba pada adab bifadlika dengan anugerahmu wa karomika dan kemuliaanmu ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin ya akramal kan wa ya khairal mas'ulin hai zat sebaik-baik yang dimintai bijai sayyidil mursalin amin. Al majlisul hadi wal isrun fil hadisil hadi wal isrun. Besok dah. Ini bonus. Ini belum 2 jam ya? Udah nggak apa-apa dah. Belum kan? Nah, iya. Ya udahlah. Besok sekolah kasiman lah. Ya kan? Ya besok tetap gas ngaji lah. Besok kalau udah pulang jam 12 tet sholat bet udah langsung ngaji ya. Ini nggak hampir 2 jam. Ini kan saya targetnya tadi khatam nih. 58, 59, 60. Wah, nggak taunya nggak khatam ya udah. Nah, besok kelar lah ini satu kurosa ini kelar lah besok. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lahum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.